Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Pratama. Di sini saya akan membahas makalah kelompok 2, yaitu yang berjudul Hukum Tata Negara. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Negara di bawah bimbingan dosen kami, yaitu M. Aiman SHMH. Makalah ini membahas secara menyeluruh tentang struktur, bentuk, dan sistem pemerintahan Indonesia, terutama yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Pertama, kami membahas pengertian pemerintahan. Pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi dalam negara untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat. Pemerintah menjalankan fungsi eksekutif dan sistem ketatanegaraan. Kedua, bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik Indonesia Konstitusional, di mana kekuasaan tertinggi dijalankan oleh presiden yang dipilih langsung oleh masyarakat. Presiden menjalankan kekuasaan berdasarkan UUD 1945, bukan berdasarkan warisan atau turun-temurun. Ketiga, dalam susunan pemerintahan, lembaga negara di Indonesia dibagi menjadi 3 cabang kekuasaan utama, yaitu eksekutif, yaitu presiden, wakil presiden, dan para menteri. Legislatif, yaitu DPR, DPRD, dan MPR. Yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Setelah amandemen UUD 1945, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Semua lembaga memiliki kedudukan yang sejajar dan saling mengawasi. Keempat, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial, di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh masyarakat, memiliki masa jabatan tetap dan kekuasaan eksekutif yang terpisah dari legislatif dan yudikatif. Yang kelima, makalah ini juga menjelaskan sejarah pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen. Pasal 18 hanya memuat satu ayat setelah amandemen. Pasal ini menjamin otonomi daerah dari pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat. Keempat, terdapat 3 asas penting dalam hubungan pusat dan daerah, yaitu desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Demonstrasi penugasan dari pusat kepada jabatan daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat. Yang ketiga, tugas pembantu. Penugas ini dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang ketujuh adalah Indonesia juga memiliki daerah khusus atau daerah istimewa, seperti DKI Jakarta sebagai ibu kota negara pada sekarang, yaitu daerah istimewa Yogyakarta, yaitu dipimpin oleh Sultan Aceh dengan penerapan syariat Islamnya, Papua dan Papua Barat dengan kekhususan bagi masyarakat adat Papua. Semua kekhususan ini didasarkan pada latar belakang sejarah, budaya, dan kebutuhan masing-masing daerah. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini yaitu mengenai sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat republik, presidensial, dan desentralistik. Pemerintahan pusat dan daerah bekerja sama dengan prinsip otonomi dan pembagian kekuasaan yang jelas. Dengan adanya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, diharapkan pelayanan publik dapat lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah. Selain itu, pengakuan terhadap daerah khusus dan istimewa menunjukkan komitmen negara terhadap keadilan dan keaneragaman. Selanjutnya yaitu mengenai penutup, yaitu dengan demikianlah penjelasan singkat mengenai makalah ini. Semoga video yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua tentang sistem pemerintahan di Indonesia menurut hukum tata negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.